Pak Rudiana, manusia semua bakal mati. Namun nih ya, yang paling pasti tidak bisa dihilangkan, yang terus menyelimuti hati adalah yang namanya berbohong, Pak Rudiana, pasti tidak tenang setiap saat. Tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan kan? Ya kan? Artinya sih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan Dede mencabut, Teguh mencabut, semua mencabut. Widya Mega Terus, hadir. Iya, Widya Mega hadir, semua apa masih yakin? Kita ini bukan menarik, padahal ngarang-ngarang loh, pembunuh dibilang kecelakaan. Justru visum di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Kalau dari jam 4 ke 18.30, ya jam 16 sampai 18.30 berarti ada waktu ya 2 jam setengah ya. Jam 4, 5, 6, setengah 7 ya. Ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu ya, kalau saya baca putusan di pengadilan, ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Pengacara Tony turut berkomentar atas kesaksian munculnya Rudiana di media sedang diwawancarai oleh Hotman Paris. Rudiana menjawab beberapa pertanyaan krusial dari Hotman Paris. Salah satunya terkait kronologi kejadian dan soal CCTV. Tony berpandangan bahwa kesimpulannya adalah Ibtu Rudiana tidak jujur atau berbohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, jelas. Silakan disut. Untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi, saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil menginterogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada orang-orang yang telah diamankan itu. Itu ya. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini ya, di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik, kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya ada 2 jam setengah sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Itu ya. Nah, jadi Pak Rudiana ini saya melihat dari poin pertama ini ya, mengakui mengamankan, tetapi saya menilai dibandingkan dengan putusan pengadilan ini ada bohongnya ya, mengenai waktu dan cara bertanya. Kemudian yang kedua, soal saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan. Ini juga ditanyakan oleh Pak Hotman Paris, ini kan saksi penting. Nah, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Jawaban Pak Rudiana saat itu tidak tahu kan, karena dia hanya sebagai pelapor. Nah, dalam kesaksian Aep dan Dede ya, itu memang tidak dihadirkan di persidangan ya. Hanya dibacakan saja saksi Aep dan Dede. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya, ya, untuk mengetahui ya siapa yang benar, Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri. Ya, kenapa? Karena Dede
hanya seorang kuli bangunan, ya, hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin, ya, tetapi dia berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu, ya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya dia di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut, ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana ini, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede harus segera diperiksa. Sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama Pak Rudiana. Dan saya masih berharap 100% kepada Bareskrim Polri, baik Bareskrim Polri maupun Irwasum maupun Propam. Netizen semakin yakin bahwa bukti CCTV ini disembunyikan oleh penyidik. Tentu ada maksud tertentu mengapa CCTV tidak pernah ditayangkan di persidangan. Padahal, CCTV sangat bisa menjawab teka-teki kronologi kasus Vina Cirebon ini. Rudiana juga masih tegas meyakini bahwa almarhum Eki dan Vina memang murni penganiayaan bukan kecelakaan. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah, Bang. Ya. Pergelangan ini patah. Ya. Terus kemudian ada biru di sini. Ya. Belakang kanan kiri biru juga seperti kena pukulan. Ya. Betul kata Bang tadi, kalau kecelakaan itu ada baret, Bang. Ya. Baret, Bang. Ya. Sini ada. Jadi ada ini seperti kena benda tumpul. Ya. Kaki kanan itu patah pergelangan kaki. Apanya? Pergelangan kaki belakangan patah. Ya. Soal CCTV, Pak Rudiana ini saya amati jawabannya itu, ya, saling bertentangan. Pertama, jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya, ya. Nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya, ya, Pak Rudiana ini, ya, dalam menjawab soal CCTV ini, ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui karena dia mengatakan ada di Garden, ya, perumahan Garden. Kemudian juga dia ngomong lagi meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Ya, cari CCTV-nya. Harus dipertanggungjawabkan, ya, mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu, ya, jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga, ya, bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan, ya, atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto, ya, Dodi dan Gugun Gumilar yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia, ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa, ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada. Agar segera dibuka CCTV itu. Pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya, Pak Rudiana ini, saya menilainya, Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV. Ya. Oleh karenanya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV. Periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi. Ya. Segera kemudian hasilnya umumkan ke publik.